Sini, Mas. Amar tolongin aku, Mas. Aku di sini, Mas. Amar lepasin aku, Mas. Di sini, Mas. Bapakmu itu seperti Mbah Kang. Seperti Mbah Sepuh. Sudah tua. Nggak mikir umur. Nggak cari pahala yang banyak. Malah kegatelan cari perempuan lain. Aku bisa menjadi laki-laki yang paling jahat buat kamu. Kamu ingat itu? Kamu itu sama sekali nggak berpengaruh buat aku. Mau berbagai cara apapun yang kamu kasih ke aku, di hati aku cuma ada Amar. Maksud Bapak? Saya akan bantu, saya akan selamatkan Lintang Sewu, asal kamu mau menandatangani surat perjanjian ini. Aku nggak nyangka, Amar. Kamu mau menyetujui surat itu. Maafkan aku, Nirvana. Aku tahu cinta itu harus diperjuangkan. Tapi aku juga tahu orang tua kamu sangat ingin kamu menikah dengan Carlo. Aku bisa saja menolak perjanjian itu. Tapi untuk apa? Kalau ternyata itu membuat kamu semakin disiksa dan tertekan. Jadi ini yang kamu lakukan sama putri saya? Om, sebentar Om. Jangan emosi dulu. Orang tua manapun tidak suka anaknya dilecehkan. Mas Chandra, tunggu dulu. Tolong mendengarkan penjelasan anak saya dulu. Tidak perlu. Sekarang juga kalian keluar. Keluar. Pak, pernikahan ini saya batalkan, Pak. Chandra Basuki, suatu saat nanti kamu akan menyesal atas keputusan kamu ini. Ayo, Carlo. Pergi. Ya, Le, akhirnya kamu pulang juga, toh. Bapak ini khawatir sama kamu, Le. Gimana, Le? Kabarnya Nirvana sudah ketemu? Alhamdulillah, Ibu sama Bapak sampai ikut deg-degan, khawatir, Le. Ya udah ya, Pak. Bu, aku masuk dulu ke kamar. Ya, udah. Sana kamu istirahat dulu. Capek kamu kan, perjalanan jauh. Ya udah, sana, Le. Le, ono apa toh sama kakakmu? Kok tiba-tiba sampai rumah jadi aneh begitu? Ini emang berat, Bu, untuk Mas Amar. Mas Amar dilarang untuk menemui Mbak Nirvana lagi, Bu. Sampai-sampai dibikinin surat perjanjiannya segala. Dan yang lebih menjadikannya lagi, Bu, pagi hari ini Mbak Nirvana akan melangsungkan pernikahannya bersama Carlo, Bu. Orang yang menculiknya waktu di situ Bondo, Bu. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Rosa. Apa kabar, Mbak? Kapan datangnya? Aku baru datang tadi kok. Tadi aku naik travel dari Surabaya langsung ke pesantren Al Mujahidin. Tapi aku kaget banget, Nur. Pas aku sampai sana kok
kantornya digembok rapat ya, dan sepertinya nggak ada orang sama sekali di sana. Ceritanya sangat panjang, Mbak. Intinya sih kita semua tertipu, Mbak, sama Cik Mariam. Masya Allah, aku nggak nyangka deh Nur. Padahal kelihatannya dia itu baik ya, dan sifatnya keibuan. Iya, Mbak. Pokoknya semenjak Mbak pulang kamu itu banyak banget, Mbak, kejadian di sini. Oh ya, Mbak, kita masuk aja yuk. Mama lega deh. Akhirnya papamu membalikan semua fasilitasmu. Tapi jangan kamu sia-siakan ya. Iya, Ma. Aku makasih banget sama Mama. Kalau bukan karena Mama, pasti semangat hidup aku akan terus hilang. Ibu mana yang rela membiarkan anaknya menderita dengan pasangan hidupnya? Iya, Ma. Aku juga senang banget. Akhirnya Papa mau mendengar dan juga mengerti apa keinginan aku. Tapi kamu tetap harus hati-hati ya, sayang. Mama terus terang masih ngeri kalau ingat Carlo. Dia pasti nggak akan rela membiarkan hidup kamu tenang. Iya, Ma. Aku juga takut banget, Ma. Aku takut kalau tiba-tiba Carlo culik aku kayak waktu itu lagi. Aku nggak mau, Ma. Tapi aku selalu ingat omongannya Amar. Kata Amar, kalau kita harus selalu percaya sama Allah. Amar? Gimana kabarnya Amar? Kamu masih sering berhubungan sama dia? Kayaknya nggak dulu deh, Ma. Karena pasti Amar shock banget, Ma. Dengan kejadian ini. Dengan perbuatan keluarga kita juga. Pasti Amar sakit hati, Ma. Jadi untuk sementara ini kayaknya aku nggak usah hubungin dia dulu. Ya udah sayang, kamu hati-hati ya berangkatnya. Ya udah, Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Itulah Nur, setelah aku dari pesantren Al-Mujahidin, aku tadi sempat mampir ke Lintang Sewu. Tapi aku kaget banget, Nur. Pas aku sampai sana kelihatannya sepi banget. Makanya aku putusin aku kesini. Sebenarnya apa yang udah terjadi sih, Nur? Iya, Rosa. Memang sekarang ini kita sedang mendapatkan banyak masalah. Dan pesantren Lintang Sewu pun sudah tidak beroperasi lagi. Jadi perjanjian itu dibatalkan, Thomas? Ya enggak, Toim. Perjanjian itu kan sesuatu yang harus kita taati, Im. Ya, tapi kan Gus Mujo udah nggak mau melanjutkan Lintang Sewu lagi, Thomas. Berarti nggak ada alasan dong, Mas. Untuk mempertahankan perjanjian itu, dibatalkan saja, Mas. Nggak bisa kayak gitu, Toim. Alasan aku untuk menandatangani perjanjian itu kan ya untuk membebaskan Nirvana. Jadi ada kemungkinan kalau perjanjian itu dibatalkan, Nirvana nggak bisa bebas lagi, Thomas. Bisa jadi. Astagfirullahaladzim. Mbak, kata ibuku, Mbak mau makan lagi ndak? Enggak, Nur, makasih. Tapi aku masih kenyang. Soalnya kan tadi aku makan siangnya kesorean. Oh iya, ngomong-ngomong kabar kamar gimana? Semenjak pesantren ditutup, aku jarang ketemu Mbak sama Mas Amar. Dan semenjak Mbak pergi juga, banyak kejadian Mbak yang dialamin sama Mas Amar. Kejadian? Apa itu, Nur? Itu loh, Mbak. Pacarnya Mas Amar yang di Jakarta. Mbak Nirvana, Mbak. Nirvana? Kamu kenal juga sama dia? Iya, Mbak.
Waktu itu Mbak Nirvana sempat datang Mbak ke situ Bondo. Tapi kasihan Mbak, Imron juga cerita dia itu dipaksa Mbak sama pacarnya yang bernama Carlo. Dan orang tuanya Mbak Nirvana itu maunya Mbak Nirvana itu menikah dengan Carlo Mbak, bukan sama Mas Amar. Dan akhirnya Mbak Nirvana menurutinya Mbak. Jadi sekarang Nirvana udah nikah sama Carlo? Iya Mbak, tapi aku salut Mbak sama Mas Amar. Ada kejadian seperti itu, Mas Amar tetap tegar Mbak. Ya iyalah Nur, Kak Amar itu kan laki-laki. Jadi dia nggak boleh cengeng gara-gara cinta. Kamu sendiri gimana Nur? Hubungan kamu sama Imran? Wah Mbak, itu juga ceritanya panjang. Dan kita juga udah nggak pacaran Mbak. Ternyata aku sama Imran itu saudara-saudara Mbak. Im, ibu mana toh Im? Oh, ibu lagi nganterin jahitan, Mas. Ada yang mau pakai pagi ini. Itu si Bu Ida katanya ada acara. Loh, kenapa nggak bilang sama aku aja toh? Biar aku aja yang nganterin, kan kasihan ibu. Nah, mungkin ibumu lupa, Le. Kalau sekarang ini kamu sudah nggak kerja. Mas Amar pagi-pagi rapi begini mau kemana, Mas? Tumpen. Alhamdulillah, Im. Aku masih dipercaya untuk mengajarkan ngaji anaknya Pak Herman, Eko sama Dwi. Kalau aku sih udah tidak mau, Mas. Ngajar-ngajar ngaji lagi. Astagfirullahaladzim, kamu tuh piye toh, Im? Kita ini kan mengajarkan kebaikan, Im. Mengerjakan sesuatu yang halal daripada nganggur. Apa kata kakakmu itu benar, Im? Mengerjakan sesuatu yang baik seperti mengajar ngaji itu pahalanya besar. Yang pasti Bapak selalu mendoakan kalian. Gitu. Mudah-mudahan kalian itu cepat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu loh. Amin. Ini kopiah Bapak kemana toh, Jo? Orang tak taruh di sini kok nggak ada sih? Kemana kopiah ini? Mana toh ya kopiah? Wah, iki Pak Imron nih. Semprot tralala. Oh, gara-gara Mas Amar nih. Kemarin minjem waktu ke masjid jadi hilang kan? Bapak senang, Fit. Kamu punya inisiatif untuk membuat organisasi dengan Nurjana dan Imron itu. Alhamdulillah, Pak. Insya Allah kegiatan ini akan bermanfaat. Dan bukan cuma bermanfaat untuk kita, tapi untuk orang-orang di sekitarnya juga, Pak. Ya. Terus bagaimana hubungan kamu sama Naridwan itu? Ya, gimana ya Pak ya? Fitria nggak berani berharap lebih dengan Mas Ridwan. Karena kelihatannya Mas Ridwan itu lebih dekat dengan Nurjana dibanding sama Fitria. Oh, ngono toh. Pak, Fitria boleh nanya sesuatu sama Bapak? Nanya apa? Bapak belum beneran pisah sama Ibu kan? Bapak tuh udah nggak sanggup tinggal sama Ibu. Ya Allah, Pak. Sebenarnya Fitria tuh sedih sekali. Tapi Fitria ngerti kok. Karena memang posisi Bapak itu udah salah 100%. Terkadang sikap Ibu itu suka berlebihan. Terima kasih, Dok, atas pengertian. Lalu sekarang Bapak mau tinggal di mana? Udah tahu Bapak. Bapak harus cari-cari rumah dulu, Dok. Iya, Pak. Pokoknya Fitri doain yang terbaik buat Bapak ya. Ya. Oh ya. Bapak minta temanin kamu makan siang ini ya. Kenapa Bapak nggak makan di rumah saja? Itu kan juga masih rumah Bapak. Nggak usah, Dok. Bapak nggak bisa ketemu sama ibumu. Bagaimana kabar ibu kamu, Ros? Ibu
Ibu udah gak bisa bertahan lagi, Kak. Mungkin memang ini yang terbaik untuk Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku turut berduka cita ya, Ros. Semoga kamu diberi ketabahan dan kekuatan untuk menerimanya. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Kak, sekarang. Aku udah jadi anak yatim piatu sekarang, Kak. Ayahku udah gak ada. Sekarang aku juga udah gak punya ibu lagi. Ros, setiap orang pasti akan pergi meninggalkan kita. Hanya saja kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Dan hadis pun menyebutkan bahwa kematian adalah hadiah bagi orang mukmin. Kenapa bisa kayak gitu, Kak? Ya. Kematian adalah anugerah yang besar dan agung. Kita harus selalu mengingat kematian. Kamar. Aku sekarang udah jadi yatim piatu, Kak. Aku udah gak punya orang tua. Tempat untuk aku mengadu. Untuk aku bertanya-tanya hal yang aku gak paham. Aku gak tahu, Kak, sekarang aku harus kemana. Aku bingung. Percaya, Ros. Ditinggal pergi oleh orang yang sangat kita cintai, seperti orang tua, kerabat, ataupun saudara. Memang sangat menyedihkan. Namun jangan jadikan ini mematahkan semangatmu. Dunia terus berputar. Waktu terus berjalan, Ros. Kamar mau kan? Bantu aku menguatkan aku, Kak. Supaya aku masih bisa tetap semangat menjalani hidup ini. Insya Allah, Ros. Kamu jangan berkecil hati. Kamu sabar ya, Ros. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Pak, walaupun Ibu sama Bapak sudah berpisah, tapi Fitria berharap kita akan terus mendapatkan kesempatan seperti ini ya, Pak. Iya, Lana. Ya istilah anak sama mantan bapak. Fitria. Iya, Pak. Ada yang ingin Bapak bicarakan sama kamu. Tentang apa, Pak? Bapak berencana ingin melamar dan menikahi si Arum. Insya Allah. Maksud Bapak, Mbak Arum? Iya. Arum anaknya Pak Bedo itu. Oh. Berarti benar toh tuduhan Ibu ke Bapak selama ini. Bapak mempunyai hubungan khusus terhadap Mbak Arum. Fitria, awalnya Bapak tidak ada pikiran sama sekali untuk mengkhianati Ibu. Bapak cuma kasihan sama si Arum. Dia seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Cuma itu masalahnya. Fitria ngerti kok, Pak. Tujuan Bapak memang sangat mulia sekali. Tapi yang Fitria bingung, kenapa harus berbelok hubungan yang tidak baik seperti ini, toh, Pak? Demi Allah, Fitria. Bapak itu tidak punya niat macam-macam sama Arum. Tapi ibumu curiga terus-menerus. Tiap hari kerjanya hanya ngomel dan ngomel.
bikin Bapak ini pusing. Sedangkan kalau Bapak ada di dekat Arum, hati Bapak merasa sejuk. Perhatiannya luar biasa. Fitria ngerti kok, Pak. Karena memang sepenuhnya itu bukan kesalahan Bapak. Makanya, Fit, Bapak ini minta izin sama kamu untuk menikahi si Arum. Supaya tidak terjadi zina. Bapak tidak mau terjadi lagi seperti eyangmu dulu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan Fitria. Silahkan duduk dulu, Nak Amar. Wah, iya, Bu. Silahkan minum tehnya dulu ya, Nak, ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, salim dulu sama Pak Ustadz. Yuk. Saya tinggal dulu ya, Nak, ya. Iya, Bu. Mari, Bu. Sedang apa ya Nirvana sekarang? Apa dia bahagia? Apa dia baik-baik saja? Astagfirullahalazim. Maafkan aku ya Allah. Ampuni aku. Aku tidak pantas memikirkan istri orang. Nirvana bukan siapa-siapaku lagi. Bu, Assalamualaikum. Iya, mau balik ya? Iya, Bu, saya pamit dulu, Bu, ya. Hati-hati ya. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue seneng deh liat lo sekarang. Setelah lo nggak jadi nikah sama si Carlo itu, lo tuh sekarang lebih kayak Nirvana yang dulu. Ceria gitu. Kalau dulu pas lo masih jadian sama si Carlo, aduh muka lo tuh ditekuk terus. Udah kayak mama umur 50 tahun tau nggak? Jalan lo, enak aja 50 tahun. Lu tuh yang 50 tahun. Enak aja. Gimana sama si Ustadz itu? Ustadz Unyu. Maksudnya siapa sih? Ya ampun, namanya tuh lo kenal sama berapa Ustadz sih? Amar. Ya iyalah, siapa lagi? Udah telepon dia belum? Enggak lah, Ki. Gue gak mau ngubungin dia. Masa gue hubungin dia duluan sih? Loh, kenapa? Emang salah ya? Emang haram kalau seumpama cewek duluan telepon ke cowoknya? Enggak kan? Aduh Nir, gue tuh tahu banget lo tuh sekarang lagi kangen-kangennya sama dia. Dan gue juga tahu kalau Amar tuh sekarang juga kangen banget sama lo. So tau ah. Aduh, udah nih, dia telepon. Udah, lo cepetan kabarin dia kalau sekarang lo tuh udah gak jadi nikah sama si Carlo. Biar Amar itu tenang. Terus dia balik lagi sama lo. Emangnya lo gak mau dilamar sama dia lagi? Aduh enggak deh. Ih, kelamaan deh lo. Ih, gila ya. Nir, udah nyambung. Nih, cepetan. Ngapain sih? Jangan dong, kan gue udah bilang gue gak mau telepon Amar. Aduh Nir, kenapa sih lo tuh harus ngebohongin diri lo sendiri? Buat apa? Bukannya masalah kayak gitu, Kay. Ada saatnya gue akan ngomong sama dia, tapi nggak sekarang. Lo kan tahu masalahnya gimana. Nggak bisa lah sekarang ini gue hubungin dia. Ya udah, terserah lo deh. Yang penting gue nggak mau denger lo bakal nyesel entarnya ya. Nyesel? Nyesel kenapa? Kenapa gue harus nyesel? Aduh Nir, nih ya dengerin gue. Amar itu kan sekarang lagi patah hati. Dia pasti sekarang mikir lah ngapain dia nungguin lo. Nungguin hal yang nggak pasti. Nungguin istri orang, ya kan? Mending dia cari calon istri yang baru. Aduh Nir, sekarang tuh udah nggak ada pantangan lagi kalau cewek nelfon cowok duluan. Udah gini telepon. Telepon dong, udah deh nggak usah banyak mikir lagi. Oke, gue akan coba telepon dia.
Kalau seandainya dia ngangkat telepon gue, berarti intinya ya gue emang jodoh sama dia. Tapi kalau seandainya dia nggak ngangkat telepon gue, ya udah, berarti emang gue harus ngelupain dia. Ya udah, oke, setuju. Mas, Im, udah selesai ngajar ngaji tuh, Mas? udah. Mas, kenapa tuh, Mas? Sakit? Nggak tahu nih, Im. Perasaan aku nggak karuan mikirin Nirvana. Aku tahu aku tidak berhak. Itu sebabnya aku berusaha keras untuk melupakan dia. Tapi nggak berhasil, Im. Ya wes, kalau begitu tinggal telepon aja tuh, Mas. Selesai kan? Mana mungkin aku nelfon istri orang, Im. Ya, teleponnya niatnya jangan untuk kangen-kangenan, Mas. Tapi niatnya untuk mengucapkan selamat atas pernikahannya itu. Gimana, Mas? Benar juga kamu, Im. Aku belum memberikan ucapan selamat. Tapi kalau sampai Carlo tahu, Nirvana bisa disiksa toh, Im. Oh iya. Mas kan udah tanda tangan perjanjian itu. Itu dia. Dan janji adalah amanah bagiku. Aku sudah berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan Nirvana. Sudahlah, aku ngajar dulu, Im, ya. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenapa? Nada sibuk lagi, nggak tahu ah. Berarti dia lagi telepon-teleponan tuh sama istrinya. Lo apaan sih ngomongnya? Lo tadi siapa yang bilang? Lo kan yang bilang kalau Amar itu nggak ngangkat telepon lo, berarti lo harus lupain Amar. Berarti dia bukan jodoh lo. Udah deh nih, aduh ya. Aduh, jodoh tuh nggak ditentuin sama dia angkat telepon atau enggak. Oke, gue tambahin waktu ya. 5 menit deh lo telepon lagi. Oke? Aduh enggak deh, udah deh. Males gue. Ntar gue yang ada malah tambah stres, tau gak? Udah mendingan makan aja deh. Makan. Ya Allah, ampuni hambamu yang telah berdosa ini. Meski hamba tahu, hamba tidak pantas untuk mencintainya lagi. Karena dia telah bersuami. Tapi hamba tidak kuasa menahannya. Hamba masih sangat mencintainya, ya Allah. Ya Allah, lindungilah Amar ya Allah, dimanapun dia berada ya Allah. Dan hamba mohon ya Allah kepada Engkau, jagalah ya Allah cinta kami berdua ya Allah. Dan jika memang kami berdua berjodoh, pertemukan kami kembali ya Allah. Ada pepatah yang bilang seperti ini, Nirvana. Dengarkanlah beribu-ribu kali. Renungkanlah beribu-ribu kali. Namun, cukup satu kali saja kau ucapkan. Maksud kamu? Sebelum aku mengungkapkan perasaan aku terhadap kamu, aku sudah memikirkannya beribu-ribu kali. Dan kalau kau bertanya tentang perasaan aku, insya Allah, perasaan aku tidak akan pernah berubah. Cinta itu bukan mengajarkan kita untuk lemah, tapi mengajarkan kita untuk kuat. Dan cinta tidak melemahkan semangat, tapi untuk membangkitkan semangat kita. Tapi aku merasa nggak kuat, Mar. Ingat, Nirvana,
kita lakukan semua yang kita bisa. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan pertolongan dari Allah. Dan ini adalah ujian terberat bagi cinta kita berdua. Jadi aku mohon, ikhlaskan ini semua. Jika kita berjodoh, Allah pasti akan menunjukkan jalannya. Mbak lagi seneng ya? Iya Nur, kemarin tuh aku udah ketemu sama Kamar. Oh iya Mbak. Terus Mbak Samar itu lagi sibuk apa Mbak? Kamar sih katanya lagi ngajar ngaji aja. Tapi kenapa ya Nur? Setiap aku dengar Kamar bicara tuh rasanya hati aku tentram banget. Emang Mas Amar ngomong apa Mbak? Iya Nur, semenjak kematian ibu aku ngerasa aku sangat kesepian. Aku ngerasa aku udah gak punya siapa-siapa lagi Nur. Tapi aku bersyukur, ternyata aku masih punya Kamar yang sangat memperhatikan aku. Dia yang selalu menghibur aku. Dia yang selalu membesarkan hati aku. Dia gak mau ngeliat aku larut dalam kesedihan. Bahkan, dia menawarkan untuk mengulurkan tangannya, selalu mendampingi aku. Aduh, senengnya ya Mbak. Mbak itu emang orang yang beruntung. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Le, dari mana? Habis di rumah Pak Oman, Bu. Ngajar anaknya ngaji. Ya Allah, Le. Rumah Pak Oman itu kan jauh. Apa kamu udah kesel? Le, melas banget penderitaan kamu. Mesti ngajar ngaji jauh-jauh. Ya tidak apa-apa, toh, Bu. Karena dalam sebuah hadis mengatakan bahwa di antara berbagai dosa, ada dosa-dosa yang tidak dapat dihapuskan kecuali oleh penderitaan ketika orang mencari nafkah. Oh ya, Bu. Aku juga mau minta izin. Boleh tidak kalau mulai besok mereka yang datang ke sini, Bu? Ada apa ya? Untuk belajar mengaji. Oh, ya jelas boleh. Bagus itu. Ya, kamu udah usah capek-capek lagi, toh. Terima kasih, Bu. Tapi bagiku sama saja. Aku yang kesana ataupun mereka yang sini. Yang sabar, Yole. Mudah-mudahan ini hanya sementara. Justru aku malah bersyukur loh, Bu. Masih ada orang yang percaya untuk aku ajarkan mereka mengaji. Le, semestinya pekerjaan kayak gini sudah tidak dilakukan lagi sama kamu. Kamu ini lulusan Turki. Sekolah jauh-jauh di Istanbul, masa cuma ngajar ngaji di kampung. Kenapa, Bu? Ibu malu ya punya anak hanya jadi guru ngaji? Ah, enggak, nak. Ibu enggak malu. Ibu ini hanya prihatin melihat penderitaan kamu. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu kesabaran, Yole. Kamu diberikan pekerjaan yang lebih baik lagi, yo. Amin. Tapi, Bu, orang yang terbaik adalah ketika orang membutuhkan, orang tersebut dapat memberikan manfaat dan membantu sesama. Dan ketika tidak dibutuhkan, orang tersebut mencukupi dirinya sendiri. Iya, Ibu tahu. Ibu mengerti. Pekerjaan guru itu sangat mulia. Tapi apa ndak bisa salah satu dari keluarga kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari guru ngaji? Bapakmu, kamu, sekarang adikmu, semuanya jadi guru ngaji. Ibu, sebaik-baiknya ilmu yang diajarkan adalah menerangkan isi kitab suci Al-Quran. Jadi mau di pesantren, di rumah, atau dimanapun. Bukan masalah bagiku, Bu.
Ibu bangga punya anak kamu, Le. Sudah kamu istirahat sana. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Halo, Bob. Ini gue Kayla. Mana sih Bob yang nanya Pak Damar? Ini nggak datang-datang. Gue udah nungguin setengah jam, tau nggak? Hei! Oh my God. Ini. Kamu Kayla bukan? Iya, saya Kayla. Pak Damar ya? Iya. Damar. Kayla. Ya udah, daripada kita ngobrol berdiri, mending kita pindah ke meja saya. Oh, ya udah boleh. Terima kasih. Oke, Kayla, kita langsung ke pokok pembicaranya aja. Jadi, rencananya kantor saya ingin mengadakan acara khusus untuk anak muda. Dan saya kepengen Benino mengisi acara. Oh iya Pak, tentu. Walaupun band Nino ini terbilang band baru ya, tapi fansnya udah mulai banyak kok Pak. Oh, ya udah. Kalau gitu, secepatnya kamu urus kontraknya, karena waktunya udah mepet banget. Iya. Sebentar. Ya, Sus. Kenapa? Oh, kok bisa sih? Yaudah, saya pulang sekarang. Ya, kamu bawa rumah sakit, secepatnya saya nyusul. Ada apa, Pak? Ada yang sakit ya? Ini, tadi suster anak saya telepon. Katanya anak saya jatuh dan kepalanya bocor. Astaga. Terus udah dibawa ke rumah sakit, Pak? Iya, tadi saya udah suruh bawa ke rumah sakit dan secepatnya saya harus nyusul. Aduh, terus kamu gimana ya, Kayla? Oh ya udah, kalau memang Bapak mau pergi, nggak apa-apa kok. Oh, gini. Kira-kira kamu keberatan nggak nemenin saya ke rumah sakit? Jadi sepanjang perjalanan kita masih bisa bahas masalah ini. Oh, tentu boleh. Saya nggak keberatan kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah, Pak Pendot. Ada apa toh malam-malam datang ke sini? Iki lho, Neng. Ngeterno undangan. Undangan? Sampai karep nikah lagi? Masa aku mau nikah lagi? Aku tuh mau menikahkan Arum putriku dengan Gus Pujo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, alhamdulillah Bu, bukan astagfirullahaladzim. Ini kan kabar baik Bu. Maksud Ibu, piye nasib Ibu aja? Ya empuh, nasib Ibu kaji. Wis, pokoknya saya ngasih undangan untuk keluarga besar Bapak Zainuddin. Ojo lali, Neng Amar, cacake do melok teko. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, alhamdulillah. Kacau, semua kacau. Ada apa, Pak? Hah? Kacau, Carlo. Semuanya kacau. Apa yang kacau, Pak? Saputra Land sudah mengalami kolaps, Carlo. Kalau tidak mendapatkan dana segar, kita tidak akan bisa bertahan. Itu semua karena kamu. Gara-gara Carlo, Pak. Iya. Kalau pernikahan kamu sama Nirvana tidak gagal, Papa kan tidak pusing seperti ini. Pak, Papa kan tahu selama ini aku berusaha dapetin Nirvana. Nggak yang diem aja. Itu karena kesalahan kamu di masa lalu yang sefatal itu.
lalu nggak bisa dirubah, Pak. Dan mana kita tahu, Tante Elisa akan buka semuanya di depan umum seperti itu. Terus apa solusinya? Papa tenang aja. Carlo pasti akan bantu Papa. Anak manja kayak dia bisa berbuat apa? Gimana Pak keadaan Nikita? Alhamdulillah, lukanya udah selesai dijahit. Syukur deh kalau kayak gitu. Terus kok Bapak tinggal kesini sih? Di dalam ada yang nungguin? Kebetulan dianya juga lagi tidur kok. Mungkin kecapean karena dari tadi nangis terus. Sebenarnya saya mau minta maaf banget ya Pak ya kalau saya lancang nanya nih. Ya nggak apa-apa. Saya tahu kok, kamu pasti nanya istri saya mana. Iya kan? Nggak apa-apa. Istri saya meninggal tahun yang lalu. Jadi, ya inilah. Saya harus jadi ibu, sekaligus bapak buat Nikita. Maaf banget ya Pak ya, saya... Nah, nggak apa-apa. Ya udah, sekarang saya antar kamu pulang. Tehnya Pak diminum. Oh iya, makasih ya Bu. Kamu sudah mau berangkat, Oleh? Iya, Bu. Ibu ini udah habis pikir sama kamu, Le. Ibu tahu perasaan kamu hancur karena Nirvana. Tapi kamu masih bisa senyum, masih bisa semangat, seperti tidak terjadi apa-apa. Ini memang berat, Bu. Tapi Allah itu kan maha baik. Kita tidak boleh berburuk sangka. Pasti Allah memiliki jalan tersendiri di balik semua ini, Bu. Hebat. Hidup itu memang tidak pernah menunggu orang-orang yang selalu berputus asa, Yole. Masa lalu itu kan hanya sebagian kecil, Pak, Bu. Masa depan yang lebih luas. Jadi lebih baik aku fokus ke masa depan kan, Bu, daripada ke masa lalu. Ini baru namanya anak bapak. Bapak, anak ibu juga toh. Ya. Aku ini kan anak bapak dan ibu. Dan aku juga seperti ini kan juga karena bapak dan ibu. Ya wes, Pak, Bu, aku pamit dulu ya. Ya. Hati-hati ya, Le. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, alangkah bahagianya nanti perempuan yang bisa menikah dengan anak kita Amar. Iya ya, Bu. Tapi sayang, perempuan yang dicintai Amar itu kenapa kok sudah menikah ya? Dan ibu tidak akan pernah bisa memaafkan keluarga Nirvana. Mereka sudah sangat menyakiti perasaan anakku. Astagfirullahaladzim, Bu. Tidak baik. Ibu harus selalu membuka pintu maaf. Tapi ibu masih sangat sakit hati, Pak. Ibu ini gimana toh ya? Sakit hati kok terus-menerus disimpan toh? Tidak baik, Bu. Sakit hati itu hanya akan menggerogoti iman. Ibu sakit, Pak. Ibu sing sabar. Ya. Saya terima nikahnya Arumsari binti Bendot Prakoso dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa barakallahu laka wa barakallahu min jami'i khair. Allahumma alif kama alafta baina Adam wa Hawa. Amin. Wa kama baina Yusuf wa Julaiha. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat ya.
Gus Mujo sekarang jadi menantu saya. Nah, sekarang sudah saatnya makan. Biar aja pengantinnya berdua, dua-duaan. Ayo pada makan. Ayo makan. Ya apa? Ayo makan kabeh. Ayo berdiri. Makan. Ya, ayo. Alhamdulillah Gus, aku lega sekarang. Akhirnya sekarang kita resmi jadi pasangan suami istri. Maaf Gus, ada karangan bunga baru datang. Tapi tulisannya... Tulisan apa? Lebih baik Gus Mujo lihat sendiri di depan. Mas. Ini Gus karangan bunganya. Masa pengantin baru kok dikasih karangan ucapan bunganya kayak orang mau meninggal toh, Mas? Ini pasti perbuatan Bu Tati. Mas mau kemana, Mas? Biar tahu rasa mereka berdua. Memangnya enak? Pengantin baru sudah didoakan mati. Ya Tuhan, ternyata berat mengetahui suamiku mau menikah sama perempuan lain. Apa maksudnya Ibu mengirim tanda duka cita ke pesta pernikahan saya? Hah? Maksudnya apa? Walah, Pak. Bapak dikirimin karangan bunga seperti itu aja sudah keterlaluan. Bapak itu gak ngerti perasaanku. Aku sudah ditinggal sama suamiku. Dan sekarang dia kawin sama perempuan lain. Siapa sebenarnya yang lebih keterlaluan? Juga toh. Mau ngabrak aku? Ayo. Dipikirnya aku takut apa? Biar tetangga semua tahu. Aku nggak takut sama kalian berdua. Mas, ya wis toh. Kita balik sana aja yuk. Tidak bisa, Rum. Mas harus selesaikan urusan ini sama dia. Mesra aja sebutannya, gak mikir umur. Diam kamu! Lu tambah muak! Aja, mau gimana pun, kami ini udah resmi jadi suami istri. Dasar kamu ya, dasar perempuan gak tahu diri, merusak rumah tangga orang. Mana tahu malu. Kamu istighfar. Pak, Fitria mohon Pak, Bapak pergi sekarang dari sini Pak. Tolong jangan tambah memperkeruh keadaan. Fitria mohon. Loh,
Kita pulang yuk. Ya Allah. Ya Allah, Ibu. Istighfar, Bu. Ibu tidak boleh seperti ini. Ibu harus sabar. Buat apa kamu kesini? Om, saya mau minta maaf atas kesalahan saya, Om. Dan saya mohon, Om jangan bermusuhan dengan ayah saya. Kamu nggak perlu mengatur hidup saya. Kamu sudah merusak masa depan anak saya. Om, saya mengakui semua kesalahan saya, Om. Dan saya mau melakukan apa aja, Om, untuk menebus kesalahan saya. Tapi saya mohon, Om jangan putuskan hubungan baik Om dengan ayah saya. Saya tidak punya banyak waktu untuk dengar ocehan kamu. Yang ada sekarang saya mau tarik kamu pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Pergi kamu dari sini. Pasti semua gara-gara Ustadz itu. Lo harus membayar ini. Sampai kapanpun, gue gak akan membiarkan hidup lo tenang. Astagfirullahaladzim. Aku memang tidak boleh suuzon. Tapi dari isi terornya, kemungkinan besar ini dari Carlo. Tapi kenapa dia masih marah sama aku? Toh, aku sudah merelakan Nirvana menjadi istrinya. Apalagi yang dia khawatirkan? Hah? Ada miss call dari Nirvana? Pantas saja Carlo menerorku. Mungkin dia tahu Nirvana menelpon ke nomorku. Aku tak habis pikir. Mengapa semua ini bisa terjadi? Papa? Ma. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Nggak apa-apa kok. Papa cuman sedikit menyesal, Ma. Kenapa selama ini Papa nggak dengar ngomongan Nirvana atau ngomongan Amar? Belum terlambat kalau Papa mau minta maaf sama Amar dan keluarganya, Pak. Minta maaf? Minta maaf, Ma? Iya, minta maaf. Rasanya Papa nggak bisa, Ma. Nggak, Ma. Kenapa, Pak? Papa gengsi. Apa karena Papa merasa hidup Papa itu lebih bagus dari keluarganya? Terus Papa merasa nggak pantas untuk minta maaf? Iya, Pak.
Di mata Allah, kita itu semua sama. Tidak peduli kaya atau miskin. Kalau kita salah, ya kita harus duluan minta maaf, Pak. Pak, aku tahu Papa kecewa sama Carlo. Sudahlah Carlo. Nggak ada gunanya kita saling menyalahkan. Papa sekarang memikirkan sesuatu agar hubungan kamu dengan Nirvana kembali. Pak, gimana mungkin? Hubungan Carlo sama Nirvana udah rusak. Nggak mungkin bisa diperbaiki, Pak. Kamu itu gimana sih, Carlo? Kamu lupa kalau kalian tuh sudah punya anak. Iya, Pak. Tapi kan... Itu selamanya akan menjadi ikatan kalian. Anak itu adalah ikatan yang kuatnya melebihi cincin kawin ataupun buku nikah. Anak itu yang akan bisa mengembalikan hubungan kamu dengan Nirvana. Pak, sebenarnya dari dulu ada yang pengen aku ceritain ke Papa. Tapi selalu dilarang oleh Mama. Terus sekarang rencana lo apa, Nir? Lo udah ada kabar baru soal anak lo? Gue dikasih tahu sama Carlo bahwa sebenarnya anak gue itu terlahir cacat, Kay. Nir, lo serius? Itu dia sebabnya kenapa Carlo ngerelain bayi gue diadopsi sama orang lain. Gue nyesel banget, Kay. Gue nyesel, Kay. Ibu macam apa sih, Kay, kayak gue ini? Tega, kayak ngebuang anaknya sendiri, Kay. Nir, lo kan selama ini gak pernah tahu. Sampai kapan sih lo mau nyalain diri lo sendiri kayak gini, ha? Tapi sampai kapanpun gue gak akan pernah bisa, Kay, maafin diri gue sendiri, Kay. Seandainya aja gue tahu, Kay, kalau anak gue itu emang cacat, pasti gue sekarang udah ngurusin dia, Kay. Gue pasti udah jagain dia, Kay, kemana-mana, Kay. Sampai dia tumbuh besar, Kay. Tapi kenyataannya apa, Kay? Gue sekarang di sini, bahkan gue nggak tahu anak gue ada di mana sekarang. Gue percaya kok, Allah pasti bakal bantu lo. Allah bakal dengerin doa seorang ibu. Cepat atau lambat lo bakal ketemu anak lo kok. Makasih ya, Kay. Halo, Pak. Pak? Papa serius, Pak? Makasih ya, Pak. Iya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Chandra Basuki, apa kabarnya? Kabar baik. Bu, ada tamu jauh ini. Nirvana? Amar. Ada apa ini, Pak Chandra Basuki? Jauh-jauh dari Jakarta, hadir di rumah saya. Kami bertiga memang sengaja datang ke sini untuk mohon maaf pada Bapak, Ibu, dan Nanda Amar atas semua kesalahan yang sudah kami perbuat. Saya pikir orang seperti Bapak tidak pernah merasa bersalah kalau sudah menyakiti perasaan orang lain. Bu. Apa, Pak? Bapak pikir Ibu tidak boleh marah melihat anak kita disakiti sama mereka? Istighfar, Bu. Istighfar. Bu, tolong berikan kesempatan untuk Pak Chandra Basuki berbicara, Bu. Silakan, Pak. Saya tahu Ibu pasti masih marah sama kami, terutama sama saya. Tapi saya kesini ingin menyampaikan satu hal, bahwa kami sudah merestui hubungan Amar dengan Nirvana anak kami. Dan kami ingin segera melaksanakan pernikahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Sebaiknya segala sesuatu kita bicarakan di dalam saja. Pak Chandra Basuki, monggo silakan masuk. Ayo, silakan. Ayo, monggo silakan. Ustadz tuh teror kok nggak kepancing ya? Kok dia balas pengen gue maki, Ton? Sorry, your call cannot be completed. Jiwa servis area lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, bisa bicara dengan Nirvana? Ini saya Irwan, rekanan butiknya Nirvana. Tadi saya coba telepon ke handphonenya tapi nggak diangkat. Maaf mas, Kak Nirvananya lagi keluar kota tuh. Keluar kota? Boleh tahu kemana? Kak Nirvana tuh ke situ Bondo, lagi ada urusan mas. Saya boleh tahu kira-kira pulangnya kapan? Waduh, saya kurang tahu tuh. Soalnya dia pergi sama papa mama. Sama orang tuanya? Iya. Baik, terima kasih. Ya mas, sama-sama. Nirvana dan orang tuanya ke situ Bondo. Jangan-jangan mereka mau baikan sama keluarga Amar. Pak Chandra Basuki dan Ibu, mohon maaf. Sejujurnya saya ini bingung. Pada saat itu Amar cerita, ternyata Nak Nirvana ini akhirnya nikah dengan pria lain. Dan si Amar juga cerita kepada saya bahwa dia harus menandatangani surat perjanjian yang isinya dia tidak boleh berhubungan lagi dengan Nak Nirvana. Apakah betul begitu Pak Chandra Basuki? Itu betul hampir saja terjadi karena kebodohan saya, Pak. Tapi pada detik-detik terakhir, saya sadar bahwa Carlo itu bukan jodoh yang terbaik buat Nirvana. Dan kekosongan hati Nirvana hanya Amarlah yang bisa mengisi. Tapi saya tetap tidak enak yang mendengarnya. Bapak menganggap apa? Anak saya dianggap ban serep.
Ibu ini ngomong ngopot toh. Pak Chandra Basuki, Bu, mohon maaf atas ucapan istri saya. Mohon dimaklumi. Nggak apa-apa kok. Saya maklum kok, Pak. Alhamdulillah. Aku sangat lega ketika mendengar papa kamu bilang kamu tidak jadi menikah dengan Carlo. Iya, Mar. Aku juga bersyukur banget. Akhirnya papa mau menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kesadaran memang kadang datang di akhir waktu. Tapi bukan berarti itu terlambat. Oh iya. Aku jadi ingat sama kata-kata kamu waktu itu. Kamu bilang Allah sedang menguji cinta kita. Dan yang sekarang pengen aku tanyain ke kamu, apakah sekarang ini kita sudah berhasil melewati ujian dari Allah? Belum. Kamu lihat sikap ibuku kan? Ia masih belum bisa menerimanya. Nggak apa-apa, Komar. Aku maklumin kok soal itu. Mungkin ibu kamu itu masih merasa tersinggung karena perlakuan papa aku kemarin sama keluarga kamu. Seandainya aku bisa memilih, saat ini juga aku akan menikahi kamu. Tapi aku tidak bisa menikah dengan orang yang aku cintai. Tapi aku menyinggung perasaan orang tuaku, terutama ibuku. Aku mengerti, Amar. Aku ngertiin kok posisi kamu sekarang kayak gimana. Dan menurut aku, restu orang tua itu adalah yang paling penting. Terima kasih, Nirvana. Banyak sekali ujian yang menguji kesabaran kita. Tapi aku berharap ini akan memperkokoh hubungan kita. Amin. Kamu bisa kan menunggu untuk bersabar? Insya Allah, Amar. Aku akan memberi pengertian kepada mama sama papa supaya nggak terlalu menekan kamu ya. Lagian, alhamdulillah kok sekarang papa sifatnya juga udah berubah. Dia lebih bijaksana dan mau mendengarkan apa kata anaknya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Aku pikir waktu itu adalah saat terakhir kalinya aku bisa melihat wajah Ammar dan mendengar suaranya. Tapi hari ini aku sangat bersyukur ya Allah. Ternyata aku masih bisa kembali memandangi wajah lelaki yang sangat aku cintai ini. Sekarang sudah semakin jelas kenapa pada akhirnya Lintang Sewu itu ditutup. Dan Ammar juga cerita kepada saya ternyata Pak Chandra Basuki itu mau membeli Lintang Sewu. Apakah betul begitu Pak Chandra Basuki? Ya, itu betul, Pak. Tapi pernikahan batal. Jadi rencana semua berubah, Pak. Mohon maaf, Pak. Sekarang kalau Lintang Sewu itu ditutup, Ammar kerja di mana, Pak? Oh, Ammar sekarang mengajar ngaji anak-anak di sekitar rumah sini, Bu. Ngajar ngaji? Betul, Pak. Memangnya kenapa kalau anak saya jadi guru ngaji? Bapak akan mencabut kembali restu Bapak. Lalu Bapak akan menghina keluarga kami kembali dengan mengatakan dari mana Ammar mendapatkan uang untuk memfasilitasi Nirvana? Saya mohon maaf, Bu, atas ucapan saya yang lalu. Seandainya saya bisa menghapus kata-kata itu, akan saya laksanakan, Bu. Dan saya betul-betul menyesal sekali. Lalu apa maksudnya Bapak? Kaget sewaktu mendengar suami saya mengatakan bahwa Ammar jadi guru ngaji. Gini loh Bu, maksud suami saya,
Amar itu kan lulusan luar negeri. Apakah tidak sayang jika hanya mengajar menjadi guru ngaji? Malah saya berpikir saya akan buka pesantren di Jakarta dan Amar menjadi pengurusnya. Waduh, hebat sekali. Pak Chandra mau buka pesantren di Jakarta. Saya mendengarnya ikut berbahagia loh Pak Chandra. Chandra Basuki pasti menyesal telah menghina kamu pada saat pernikahan itu. Sekarang bahkan dia tidak melibatkan aku dalam proyeknya. Lihat aja, Papa akan menyiksanya dengan kehadiran cucunya. Pak, sekarang Om Chandra dan keluarga ada di situ Bondo, Pak. Mau ngapain dia ke sana? Emang dia jadi membeli Lintang Sewu? Mungkin. Tapi mungkin juga mereka ada kepentingan lain, Pak. Menikahkan Ahmad dan Nirvana. Gak mungkin. Pak, apa yang nggak mungkin sih, Pak? Mungkin aja kan, Pak? Om Chandra menyesal dan merestui hubungan mereka. Apa keuntungannya? Menurut Papa, tidak ada pengusaha yang tidak menarik keuntungan dari setiap hubungan. Ya. Seperti yang Papa ingin lakukan ke Carlo kemarin, kan? Tapi kan kamu juga cinta sama Nirvana, kan? Jadi jangan salahkan Papa sepenuhnya. Oh, enggak. Carlo nggak nyalain Papa. Nggak sama sekali. Carlo malah menyesal. Carlo gagal membantu Papa. Baguslah kalau kamu sadar. Tapi yang lebih penting, sekarang coba kamu temukan anak kamu. Supaya kamu punya bargaining power untuk meminta Nirvana kembali. Karena menurut Papa, Nirvana pasti mau melakukan apa saja untuk bisa ketemu sama anaknya. Begitu kan? Saya minta pikirkan baik-baik tentang penawaran saya tadi. Saya akan kirim orang untuk membuat feasibility study tentang pesantren. Kalau hasilnya sudah selesai, saya akan kirim langsung ke kamu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kehadirannya Pak Chandra Basuki. Kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mari. Monggo, silakan. Kamu tidak boleh ke Jakarta. Ibu ini kenapa toh? Lah wong anak ditawari pekerjaan bagus diajak maju kok malah dilarang toh? Bapak ini tidak nangkep ya maksud kedatangan mereka ke sini. Mereka itu tidak tulus minta maaf. Mereka itu hanya ingin memanfaatkan Amar. Masya Allah, Bu. Aku tidak pernah merasa dimanfaatkan, Bu. Dan saat mereka minta maaf, sudah seharusnya kita memaafkan mereka, Bu. Pokoknya Ibu tidak setuju kamu membantu pesantrennya Chandra. Bu, ini kan baru rencana. Belum terwujud, Bu. Iya, kamu dengar kata-kata Ibu kan? Ibu tetap tidak setuju kalau kamu benar-benar disuruh ke Jakarta. Dan Ibu tidak setuju kamu berhubungan dengan Nirvana. Action. Oh iya Mbak, terus rencana Mbak mau tinggal di mana? Aku lupa ngajak masuk. Apa kabar Mbak? Kapan datangnya Mbak? Aku baru. Lanjut ya. Aku di sini ya, bener ya? Tapi aku kaget banget, Nur. Pas aku sampai sana kok kantornya digembok. Digembok-gembok. Karena kantor pesantren. Iya, Ma. Aku juga seneng banget. Akhirnya Papa juga mau mendengar.
Enak. Mendengar dan mengerti. Action. Assalamualaikum ya, Mah. Waalaikumsalam. Gini ya. Tunggu. Ini lukanya masih ada emang? Tunggu, episode berapa nih? Berarti udah ada alasan lagi untuk memperpanjang perjanjian itu, Mas. Ya nggak bisa gitu, Toim. Oh, ini lagi. Aku masih kenyang. Tadi kan aku udah makan. Iya, gue jadi lupa. Dan akhirnya Mbak Nirvana menurutinya, Mbak. Terpaksa, jangan lupa ya, terpaksa. Oh, terpaksa. Wah, Mbak kelihatan. Telat. Permisi ya, Pak. Ya, hati-hati. Mas, istrinya melahirkan, Mas. Jangan nih, Mas. Kenapa ibu kirim tanda duka cita ke acara pernikahanku? Maksud ibu apa? Maaf, Carlo. Tidak punya waktu banyak untuk dengar ocehan kamu. Yang ada ingin menarik kamu ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Pergi! Pergi! Takut pecah gua. Jangan dilepas, Om. Hah? Takut pecah. Terakhir aja berarti ya. Lu tahanin dong. Iya. Piye kamu, Toim? Kita ini kan mengajarkan kebaikan. Kita mengerjakan.